Halo teman-teman, selamat datang di video TED Talk Anjar Prayudha Irawan, di mana pada video kali ini saya akan membahas mengenai profesi akuntan. Tepatnya tentang isu yang selama ini sering diangkat terkait dengan profesi akuntan ini, yaitu benarkah profesi akuntan akan digantikan oleh robot atau artificial intelligence di masa depan? Untuk itu, marilah kita mulai dengan pertanyaan ini, teman-teman. Apa yang ada di pikiran teman-teman jika ditanyakan terkait apa sih kerja dari akuntan itu? Atau simpelnya, apa sih akuntan itu? Tentu, jawaban sebagian besar orang, terutama bagi orang-orang yang tidak berasal dari jurusan akuntansi, akan menjawab seperti ini. Akuntan merupakan orang yang menyiapkan jurnal, laporan keuangan, dan menyeimbangkan saldo debit dan kredit. Lantas, apakah jawaban tersebut tepat, teman-teman? Tidak. Jawaban tersebut tidaklah tepat. Lantas, jawaban seperti apa yang tepat? Untuk mencari jawaban yang tepat, kita mulai dengan tahu terlebih dahulu bidang ilmu apa yang ada di balik profesi akuntan itu, teman-teman. Ya, ilmu akuntansi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu mengenai ilmu akuntansi merupakan sebuah seni, teman-teman. Seni apa? Seni penggolongan. Penggolongan apa? Penggolongan transaksi. Transaksi yang seperti apa? Transaksi ekonomi. Lalu, seni apa lagi? Seni pencatatan. Pencatatan apa? Jurnal dan laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada seni apa? Seni pengkomunikasian. Pengkomunikasian apa? Pengkomunikasian informasi keuangan dan non-keuangan dari transaksi ekonomi yang diidentifikasi di awal. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya akuntansi itu merupakan sebuah ilmu yang mengidentifikasi transaksi ekonomi, mencatat transaksi ekonomi, dan mengkomunikasikan informasi dari transaksi ekonomi tersebut kepada pengguna informasi. Sudah sama kan persepsi kita mengenai akuntansi? Nah, jika sudah sama, kita kembali teman-teman ke pertanyaan di awal. Apakah sudah tepat jika kita ditanyakan apa sih akuntan itu dan hanya menjawab akuntan itu mencatat jurnal, menyiapkan laporan keuangan, dan menyeimbangkan saldo debit dan kredit? Tidak tepat. Karena kita melupakan poin pertama dan ketiga, teman-teman. Kita melupakan bahwasannya akuntan itu juga butuh mengidentifikasi terlebih dahulu transaksi ekonomi tersebut, dan juga butuh untuk mengkomunikasikan informasi yang didapatkan dari transaksi ekonomi tersebut. Jadi di sini esensi dari seorang akuntan itu bukanlah hanya proses pembukuan saja, namun ada hal yang lebih penting yang dilakukan oleh seorang akuntan, yaitu critical thinking, teman-teman. Pemikiran kritis. Bagaimana mereka mengidentifikasi sebuah transaksi dan bagaimana mereka menganalisis informasi yang telah mereka dapatkan untuk mengambil keputusan.
Dan kita bawa ini ke isu yang kita bahas, yaitu benarkah akuntan akan digantikan oleh artificial intelligence atau robot? Jawabannya tergantung. Tergantung oleh apa? Tergantung oleh diri akuntan itu sendiri. Jika mereka mampu meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri mereka, pernyataan bahwa akuntan akan digantikan oleh robot atau artificial intelligence adalah salah. Karena jika seorang akuntan mampu meningkatkan kompetensi dan kapasitas yang ada di dalam diri mereka, maka mereka tidak akan benar-benar digantikan oleh robot atau artificial intelligence tersebut. Namun, jika seorang akuntan tidak mampu untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi yang ada di dalam diri mereka, jangankan robot atau artificial intelligence, sesama akuntan pun, sesama manusia pun, mereka juga akan kalah, mereka juga akan digantikan. Jadi isu tersebut jawabannya tergantung diri akuntan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman sudah terbuka belum pemikirannya mengenai isu ini? Jika seorang akuntan hanya mengandalkan proses penghafalan, daya ingat, robot dan artificial intelligence jauh lebih ingat, jauh lebih hafal tentang segala sesuatu. Karena menurut penelitian, daya ingat dari robot atau artificial intelligence tersebut dapat mencapai 700 hingga 7000. Sedangkan IQ manusia saja yang hanya mencapai 150 sudah dikatakan jenius. Lantas robot yang mempunyai IQ 700 atau 7000 dikatakan apa? Super jenius. Nah, justru itu kemampuan yang ada di dalam diri akuntan itu bukanlah kemampuan hafalan atau daya ingat saja, melainkan rasa, kepekaan, empati, dan inovasi. Itulah yang harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Kalau kita sebagai mahasiswa, tentu banyak cara kita untuk meningkatkan kepekaan, rasa, empati, inovasi. Contohnya dengan ikut organisasi, berinteraksi dengan orang-orang, akan meningkatkan rasa kita, kepekaan kita akan lingkungan sekitar. Lalu juga kita dengan belajar dengan orang-orang hebat, orang-orang yang lebih tahu dari kita, juga akan meningkatkan kompetensi yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, melalui video ini, saya ingin memberikan dorongan, motivasi untuk teman-teman dari jurusan akuntansi lainnya, ataupun untuk teman-teman yang ingin masuk ke jurusan akuntansi. Janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah ragu terkait masa depan profesi kita ini. Karena masa depan dari profesi kita ini ada di tangan kita sendiri. Tinggal kita yang memilih apakah kita ingin digantikan atau kita ingin dibantu. Jika kita ingin dibantu, maka kita juga harus ikut meningkatkan kompetensi kita. Namun jika kita ingin digantikan, ya tidak perlu ngapa-ngapain, tidur aja di rumah seperti itu. Maka dari itu, teruslah berusaha, teruslah bekerja keras. Karena hasil yang kita inginkan bukanlah sekarang teman-teman, melainkan nanti di masa depan. Karena kita merupakan seorang akuntan masa depan. Kita tidak akan digantikan oleh robot atau artificial intelligence semudah itu. Jika kita berusaha, kita akan dibantu, kita akan dipermudah proses kerja kita. Nah,
Sudah dapat kan esensi dari pembahasan kita di video ini? Jadi kesimpulannya, benarkah profesi akuntan akan digantikan oleh artificial intelligence atau robot? Tergantung. Oke? Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah motivasi teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Salam.